Hubungan dagang antara Cina Muslim dengan penduduk Nusantara telah mengakibatkan terjadinya asimilasi budaya. Diawali saat armada Tiongkok di masa dinasti Ming yang pertama kali masuk Nusantara melalui Palembang di tahun 1407. Saat itu mereka mengusir para perampok dari Hokkien Cina yang telah lama membuat gerombolan di sana. Kemudian Laksamana Cheng Ho membentuk kerajaan Islam di Palembang. Kendati kerajaan di Palembang terbentuk lebih dulu, namun ya kalau yang terkenal adalah Kerajaan Demak. Pada saat armada Tiongkok berkunjung ke Jawa dan bersandar di Semarang selama 1,5 bulan untuk memperbaiki kapal yang rusak, para awaknya dapat melakukan salat di sebuah masjid Tionghoa. Berita ini menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Cina pada tahun 1407 itu telah terdapat pemukiman orang Islam di Semarang. Dari dokumen Klenteng Sampokong juga diperoleh kepastian bahwa Raden Patah, pendiri Kesultanan Islam Demak yang bergelar dengan Panembahan Jimbun seperti yang tertulis di Serat Kondo dan Babat Tanah Jawa, adalah Jinbun yang telah dikenal namanya bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Semarang. Slamet Mulyana menegaskan bahwa kerajaan Islam sebenarnya dibangun oleh komunitas Tionghoa yang menetap di Semarang. Raden Patah menjadi Sultan Demak pertama 1475 hingga 1518 Masehi dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panotogomo. Babat Tanah Jawa juga bercerita bahwa Sunan Ampel atau Rahmat sebagai pendatang dari Yunan pada tahun 1445 melalui Palembang ke Tanah Jawa dengan nama asli Bong Swi Hu, cucu penguasa tertinggi di Campa, Bong Tak Keng. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menikah dengan peranakan Cina dari Tuban, kemudian membentuk masyarakat Islam di Jawa, di pantai utara, Jawa, dan Madura. Pembaruan dengan masyarakat Jawa terjadi sehingga pergerakan dakwah Sunan Ampel lebih kental dengan kultur dan bahasa Jawa. Hal itu dapat dibuktikan dalam berita Cina tahun 1479 bahwa putranya yang bernama Sunan Bonang bersama muridnya Sunan Giri datang ke sebuah galangan kapal di Semarang untuk berkunjung. Sementara keduanya tidak pandai berbahasa Cina. Sunan Bonang memiliki nama asli Maktum Ibrahim. Dalam beberapa suluk yang dikenal dan beberapa berita Jawa, ia disebut dengan berbagai nama gelar seperti Ibrahim Asmoro, Ratu Wadat, Sultan Khalifah, dan lain-lain. Diberi gelar Ratu Wadat karena ia melakukan wadat, yaitu tidak pernah menikah dengan wanita maupun dan membujang selama hidupnya. Kakek Sunan Bonang bernama Ibrahim Al-Ghazi bin Jamaluddin Husain, seorang ulama terkemuka keturunan Turki Persia dari Samarkand. Syekh Ibrahim Al-Ghazi sering dipanggil Ibrahim Asmarokandi. Mulai berkelana untuk berdakwah pertama kalinya ke Yunan, sebuah gubernur Cina Selatan. Pada masa itu, Yunan terkenal sebagai tempat persinggahan para ulama yang berdakwah ke Asia Tenggara. Kemudian ia pindah ke Campa dan menikahi putri Campa keturunan Cina dari Yunan. Pada tahun 1401, lahirlah Maktum Rahmat yang kelak akan hijrah ke Jawa dan masyhur lebih terkemuka di Pulau Jawa dengan nama Sunan Ampel. Setelah dewasa, Raden Rahmat pergi ke Majapahit menyusul bibinya Putri Dwarwati dari Campa yang diberi istri oleh Raja Majapahit, Prabu Kertabumi atau yang bergelar dengan Brawijaya kelima. Ia kemudian diberi pekerjaan sebagai pengawas Pabean, sebuah bandar dagang di daerah Surabaya, tempat ia mendirikan masjid dan pesantren Ampel. Dia menikahi putri seorang Adipati Tuban, bawahan Majapahit, Nigede Manilo, anak Adipati Aryo Tejo. Dari perkawinannya itu memperoleh beberapa putra dan putri.